Ya, anak-anak, ini penjelasan nomor 5 ya. Jadi, kan soalnya seperti ini ya. Bapak jelasinnya secara cepat ya. Nah, materi ini akan anak-anak lebih pelajari lagi sebenarnya di bab selanjutnya begitu. Berkaitan dengan aljabar seperti itu. Nah, cuman it's okay. Ini pembukaan saja. Ya, anak-anak, kalau yang ini, yang E, itu bisa kita jabarin seperti ini. X kan kurang 1 per 2 kalikan 2 sama dengan 0. Nah, duanya ini kan dikalikan, dia kalikan ini. 2 ini kalikan X juga dikalikan 2, makanya 2X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, minus 2 ini pindah di sini jadi 2 saja. Karena dia dari negatif, kalau dia pindah jadi positif ya. Nah, berarti X-nya itu yang 2 ini kan dia jadi pindah juga, jadi dibagi 2 bagi 2 kan hasilnya 1. Berarti himpunan E itu anggotanya 1. Sama ya, F juga. F itu kan X kuadrat sama dengan 1. Kalau pangkat, kalau dia pindah itu jadi akar anak-anak ya. Dia jadi akar. Nah, karena dia 1 berarti akar 1 kan tetap saja hasilnya 1 kan. Makanya yang F itu anggotanya juga hanya 1. Nah, terus yang G itu X kuadrat kurang 3X plus 2. Ini gimana caranya? Anak-anak, kalau kita lihat ininya persamaannya kan seperti ini. Ini anak-anak itu untuk kita bisa mengetahui berapa nilai X itu jangan cara seperti ini. Kalau X-nya kuadrat berarti udah pasti ada 2 nilai X. Ya, kalau ada X-nya pangkat 3 berarti ada 3 nilai X. Oke, segitu dulu, paham ya? Oke. Untuk bisa menemukan nilai X-nya ini anak-anak, minus 3 kuncinya ada di minus 3 dan 2. Nah, kata kuncinya itu berapa dan berapa jika ditambahkan hasilnya minus 3 dan kalau dikalikan hasilnya 2. Seperti itu. Bapak ulangi ya. Berapa dan berapa jika dijumlahkan hasilnya minus 3 dan kalau dikalikan hasilnya 2. Sama, ini dituntut kemampuan intuisinya ya. Seperti itu. Nah, hasilnya yang pasti itu minus 2 dengan 1. Minus 2 ditambah minus 1 kan minus 3. Terus kalau minus 2 kalikan minus 1 kan hasilnya 2. Berarti minus 2 dengan minus 1. Nah, kalau kita jabarin jadi X-nya itu hasilnya 2. Terus yang yang lainnya lagi hasilnya X-nya itu 1. Ingat ya, karena dia berpangkat 2 berarti nilai X-nya itu ada 2. Oke, setelah itu berarti kita bisa menemukan jadi seperti ini ya. E-nya 1, F-nya 1, G-nya 1 dan 2. Oke. Yang berikutnya. Oke. E iris F komplement. F komplement itu kan kita nggak dikasih batasan, tapi kita tahu angka-angkanya 1, 1, terus 1, 2. Nah, berarti semestanya itu sudah pasti 1 dan 2 saja ya. Oke. Yang berikutnya, karena E iris F komplement, E-nya berapa? E-nya kan 1. F-nya udah pasti komplementnya itu 2. Nah, diiris. Karena tidak ada hasilnya, maka dia bisa kita sebut itu himpunan kosong. Terus itu digabung. Digabung dengan himpunan G yang hasilnya itu yang anggotanya 1 dan 2. Nah, maka hasilnya itu 1 dan 2. Ingat anak-anak, di setiap himpunan itu selalu ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong di sini nggak perlu ditulis. Karena kan ini gabungan, harusnya ini juga ikut kan. Tapi karena himpunan kosong itu selalu ada di dalam himpunan, jadi dia nggak perlu ditulis. Hanya perlu ditulis ini saja. Oke, itu ya anak-anak penjelasan nomor 5.